Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di vlog saya. Hari ini kita mau bikin vlog terbaru. Udah 5 hari saya nggak bikin vlog ya teman-teman. Hari ini kita mau sharing tentang, ada teman-teman yang masih suka nanya gimana awalnya bisa buka toko sembako sampai sekarang ya. Saya ceritain gimana perjalanannya. Jadi dulu awalnya saya sama suami saya itu adalah karyawan ya, kita dulu sama-sama bekerja. Tapi setelah saya hamil anak kedua dan melahirkan, akhirnya kita putuskan saya yang berhenti kerja untuk merawat anak-anak di rumah, karena kalau saya juga kerja kasihan anak-anak, nggak ada mamanya yang ngerawat. Memang ada ibu saya sama bibi saya yang tinggal di rumah, tapi kan mereka juga kasihan kalau disuruh mereka terus. Jadi akhirnya kita putuskan saya yang berhenti kerja. Setelah berhenti kerja itu akhirnya kita jadi agen pokat ya. Di sinilah ya, di garasi mobil inilah dulu sebelum jadi toko, ini garasi mobil. Terus kita jadi agen pokat selama 1 tahun. Setiap hari waktu jadi agen pokat kita bisa menjual 200 kilo pokat ya setiap harinya. Jadi pokat itu dikirim dari daerah asal saya, 4 Lawang, Sumatera Selatan, Palembang, dikirim ke loket. Nanti kami berdua yang ambil sama suami di terminal Jakabaring. Jadi kita setiap hari ambil buah pokat itu jam 4 pagi ya teman-teman, karena kalau lewat dari jam itu pasti kesiangan, macet, karena suami saya masih kerja ya, yang resign cuman saya sendiri. Terus setelah lama kita jualan pokat selama 1 tahun, kita bisa jual pokat itu sampai ke mall ya, Palembang Trade Center, PTC, terus sama Larissa, toko buah yang terkenal di kota saya, Palembang. Itu awalnya juga kita nggak nyangka, tapi alhamdulillah berjalan sampai setahun. Dan akhirnya sampailah pada pokat itu habis musimnya dan buahnya juga hampir nggak ada lagi. Akhirnya kita berhenti jualan pokat ya. Setelah berhenti jualan pokat, nah sudah biasa jualan, akhirnya suami saya mutusin untuk ngajak saya untuk kita buka toko sembako. Gimana katanya? Saya sih setuju aja, karena secara teknis untuk jualan saya sudah paham, tapi memang saya belum pernah punya dagangan sendiri ya teman-teman. Saya selalu bantu orang tua saya untuk jualan dari kecil, karena saya dari kelas 2 SMP itu sudah merantau ke Palembang sampai saya selesai kuliah ya. Jadi orang tua saya itu sejak dari kecil usahanya itu toko sembako seperti ini, dan terakhir kita itu jualan ini ya, apa namanya, pecah belah kalau di tempat saya namanya, perabotan rumah ya, piring, sendok dan segala macamnya itu ya teman-teman. Dan akhirnya kita dulu ada uang simpenan tabungan kita 15 juta, dan pinjam uang ke mertua saya itu 20 juta teman-teman. Jadi 35 totalnya. 5 jutanya itu kita buat rak ya, ini raknya. Nah ini adalah saksi perjuangan kita waktu awal jualan ya. Ada 5 rak seperti ini dulu kita buat, itu sekitar 4 jutaan lebih. Sisanya 30 juta kita belanjakan barang. Mana ada stick aku mah? Loh, ini loh. Akhirnya uang 30 juta itu kita belanjakan semua barangnya.
Dulu awal-awal kita belinya semuanya kardusan dan karungan, memang tidak lengkap, tapi dengan cara seperti itu kita bisa jual lebih murah dari warung biasa ya. Dulu kalian bayangkan toko saya cuman sepetak kecil ini. Nah, yang hijau ini batasnya nih di lampu ini ya teman-teman. Tapi saya bisa jual barang lebih murah dari toko yang lain. Jadi setelah kita belikan barang, uang 30 juta itu nggak mungkin barangnya lengkap ya teman-teman. Jadi kita beli yang penting-penting saja, kayak kebutuhan pokok dasar aja ya. Dulu beras juga saya belum beli kayaknya, beras kiloan kayak itu belum. Tapi dengan begitu kita bisa jual lebih murah dari warung biasa ya. Di hari pertama saya jualan, saya dapat uang 70.000. Hari keduanya dapat uang 80, hari ketiganya dapat uang 100.000. Dan akhirnya suami saya bilang kita mau bikin promo minyak goreng murah. Minyak goreng waktu itu kita promosikan harganya 10.000 waktu tahun 2017 atau 18 ya kalau nggak salah, saya lupa. Dan kita ambil untung setiap barang itu 500 sampai 800 rupiah, 1000 ya kalau telur, cuman telur kalau nggak salah yang kita ambil 1000 untungnya. Waktu kita promo hari Minggu itu buka dari jam 6 pagi sampai jam 9-10 malam, kita dapat uangnya omset satu hari itu 5 juta teman-teman. Saya sangat terkejut dan kaget, alhamdulillah sekali, nggak nyangka toko saya yang di lorong seperti ini bisa menghasilkan omset 5 juta ya. Setelah dari promosi itu akhirnya toko saya langsung banyak diketahui orang, banyak orang pada berdatangan belanja. Waktu itu saya belum ada kerjasama sama sekali sama distributor, cuman ada kerjasama dengan agen tempat awal saya belanja. Itu pun barangnya masih beli cash semua, belum ada yang tempo ya. Melalui proses teman-teman 2 tahun kita buka toko di garasi ini, garasi mobil ini 2 tahun kita buka di garasi ini. Akhirnya saya dan suami memutuskan ingin buka toko sembako yang di tempat yang lebih strategis di jalan raya. Kita doa terus. Saya selalu lihat toko-toko orang yang di pinggir jalan yang ramai itu, sering selawat, mudah-mudahan satu saat nanti saya bisa juga buka toko seperti itu di tempat yang strategis. Alhamdulillah kesampaian teman-teman. Oh ya, sebelumnya waktu toko saya sudah berjalan 2 tahun ya kalau nggak salah, akhirnya suami saya juga resign dari pekerjaannya dan memutuskan untuk fokus ke usaha toko sembako kami ini. Dan suami saya juga buka usaha florist ya, papan bunga itu yang ada mobil pickup putih itu adalah tempat usaha florist kita, Marsha Florist. Toko saya Marsha Sembako, nah itu florist di sana. Akhirnya suami saya berhenti kerja, dia buka florist dengan modal uang berapa ya, 20 juta atau berapa. Dan kita juga mutusin untuk sewa ruko di jalan raya, di pinggir jalan. Itu 12,5 juta sewa rukonya dulu. Sekarang sudah berjalan 2 tahun ya kalau nggak salah. Modal uang untuk belanja waktu buka toko kedua itu 23 juta, bikin truknya 4 juta. Sisanya itu adalah kita sistem tempo dengan agen langganan saya belanjanya kalau nggak salah itu sekitar 70 juta ya, 69 juta sekian
uang yang kita bayar cash 23 juta. Nah sisanya itu adalah bon tempo saya. Terus kalau buka di toko depan itu karena saya sudah kerjasama dengan banyak distributor, Boeing, Unilever, Mayora, Nestle, Coca-Cola, terus es krim Wing, akhirnya bisa bantu. Jadi saya pesan banyak sekali, tapi barangnya saya bagi dua ya. Semua stok barang ditaruh di toko saya yang kedua. Kalau saya mau barang, saya nanti minta diantarin ke sini. Alhamdulillah sampai sekarang ya teman-teman, usaha toko sembako saya yang di depan, saya dengan suami saya, alhamdulillah ada kemajuan. Masya Allah tabarakallah, sudah hampir 2 tahun kita buka di toko kedua itu. Omsetnya itu terus naik, barang juga banyak, sales juga yang nawarin barang juga banyak. Alhamdulillah jauh perkembangannya pesat dibandingkan toko saya yang di dalam ini ya, karena saya ini bukan di jalan raya tapi di dalam perumahan, jadi lebih lambat kalau sales itu mau datang. Jadi di rumah ini cuma fokus ke ngecer ya teman-teman, tapi yang belanja masih banyak karena awal toko kita ini adalah yang di rumah. Kalau mau belanja grosiran, eceran juga bisa di toko yang kedua ya. Dan usaha papan bunga suami saya juga alhamdulillah masih lancar, dan akhirnya kita fokus di jualan, nggak kerja kantoran lagi. Masya Allah tabarakallah, gaji yang kita peroleh malahan lebih dari waktu kita gaji kantoran ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, pengalaman saya teman-teman, nggak ada yang mustahil asal kita ada niat, mau berusaha keras, tekun, pantang menyerah, jangan banyak keluh kesah ya teman-teman. Percaya sama Allah, yakin sama Allah, minta sama Allah. Dulu saya waktu toko masih kecil di rumah ini selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan suatu saat nanti kita punya toko yang besar di tempat yang strategis, barang bisa banyak masuk dari distributor, bisa beli ini, bisa beli itu. Alhamdulillah kesampaian ya teman-teman, walaupun tidak ada yang instan ya, semuanya butuh proses. Jadi cukup sekian dulu video hari ini, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dipencet tombol merahnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum.